Jika Anda termasuk golongan warga Twitter, pasti akan tahu tentang kehebohan Kementerian Kesehatan yang memberikan peringatan tertulis kepada seorang pengguna Twitter bernama Akvias Van. Kehebohan ini berawal dari berita media Al Jazeera English yang membagikan informasi bahwa di Jerman ada anjing yang mampu mendeteksi orang yang terinfeksi COVID-19. Nah, si Akvias Van ini nge-retweet dan menambahkan komentar. Katanya begini, anjing ini lebih berguna ketimbang Menteri Kesehatan kita. Oke, aku pribadi menilai pada masa sekarang ini tidak tepat untuk membandingkan anjing dengan Kementerian Kesehatan. Kenapa? Salah satunya ya mungkin ya karena anjing tidak mempunyai kuasa untuk mengelola anggaran. Tapi gini deh, sampai saat ini masih terpahat padat di dalam benakku bagaimana Menteri Kesehatan kita pernah mengatakan bahwa Indonesia kebal corona karena doa. Dan bahkan ini pun diperkuat oleh pernyataan Wapres kita. Dan seperti yang kita ketahui bersama, ternyata corona sukses masuk ke Indonesia, sukses menjadikan Indonesia sebagai negara yang berhak masuk daftar negara dengan angka kematian tertinggi. Dan sungguh sayang, seribu sayang, fakta juga mengatakan Menteri Kesehatan kita ternyata pakai masker. Yang membuat aku melihat ada dua pilihan ini. Pertama, Pak Menteri kita itu nggak bisa menjamin bahwa doanya cukup. Jadi dia takut terinfeksi COVID-19. Jadi dia terpaksa pakai masker. Yang pertama. Atau yang kedua, pernyataan awal Pak Menteri tentang Indonesia kebal corona karena doa adalah omong kosong belaka. Kalau kita berurusan dengan medis, mau nggak mau kita akan berurusan dengan angka. 3 kali sehari, 2 kali sehari, atau antibiotik 1 mg, 10 mg, sekian miligram. Atau pereda rasa sakit sekian ratus miligram. Tapi ketika Pak Menteri dalam pernyataannya mengatakan bahwa secara medis Indonesia kebal corona karena doa, dia tidak mengatakan kadarnya. Berapa kali sehari? Efek sampingnya apa? Apa boleh dikonsumsi sambil nyetir? Atau apakah mengakibatkan rasa kantuk? Atau mengakibatkan gelisah? Dan lain-lain, dan lain-lain. Pandemi COVID-19 memberi tugas yang besar dan berat kepada Kementerian Kesehatan dan kementerian yang lainnya. Itu harus kita akui. Tidak ada negara manapun yang mahir menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan beberapa waktu yang lalu, Kementerian Kesehatan disoroti oleh Presiden Joko Widodo karena dia menilai Kementerian Kesehatan terlalu lambat bekerja dan sangat lamban dalam penggunaan anggaran yang triliunan itu. Itu adalah tugas besar dan tugas yang sangat berat. Tapi bukannya aku membenarkan apa yang dilakukan oleh Akvias Van pada akun Twitternya ya. Tapi gimana ini? Sepenting itukah harga diri dan nama baik Kementerian Kesehatan sehingga mereka seakan-akan menempatkan satu orang staf yang tugasnya khusus ngelihat atau mengawasi siapa yang nge-tag di Twitter. Itu tuh, ada notif, tag, cek, lihat siapa yang nge-tag itu. Ini memuji Kemenkes Pak, ini memuji Menteri Kesehatan. Oke, retweet. Ada lagi tuh, itu apa itu? Aduh Pak, ini katanya anjing ini lebih bermanfaat daripada Menteri Kesehatan kita. Somasi sekarang juga kasih waktu 2 kali 24 jam. Ini pencemaran nama baik. Nggak bisa gitu dong. Kita kan kerja. Kita kerja berat ini. Kita kerja. Kita ngecek siapa yang ngetek kita. Itu kerja. Nggak bisa ini, nggak bisa.
Lalu juga kalau kita perhatikan surat yang dipublikasikan di akun Twitter Kemenkes RI, itu yang ngetik surat kok nggak ngerti perbedaan di sebagai kata depan dengan di sebagai awalannya. Lihat tuh. Ini aku mikir, ini jangan-jangan si pengetik surat nggak lulus SMP. Karena seingatku, kata depan dan karena seingatku, di sebagai kata depan dan di sebagai awalan itu dipelajari ketika SMP. Lalu satu lagi, meterai, bukan materai, meterai. Itu tertulis langsung di meterainya, meterai. Itu tadi tentang Kementerian Kesehatan dan buat Akvias Fund. Semoga tabah menghadapi segala resiko atas retweet Anda, dan semoga tetap tabah ya, tetap sehat. Dan buat Kementerian Kesehatan, tetap berdoa.